Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husinuddin, Prof. Hamid Rais, Bang Edi, Pak Jenderal Narko, Prof. Antoni, Ustadz Fikri Bareno, dan Bang Aziz Yanwan yang saya hormati. Dosa-dosa Jokowi tadi sudah numpuk. Sekarang 30 hari menuju 20 Oktober. Berarti berbicara tentang kulminasi dari dosa-dosa itu. Dan ternyata yang aktual terjadi, dan itu boleh merepresentasi. Yang salah satunya tentu saja bisa menjadi sebab dari penahanan, yaitu dosa politik dinasti atau dosa nepotisme yang mencolok di bulan September ini. Kasus Kaisang dan kasus Gibran. Saya kira itu merepresentasi dari kekuasaan Jokowi. Oleh karena itu, kalau ini saja bisa kita jadikan dasar delik, maka kita bisa kena. Karena nepotisme itu berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 1999 KKN, pasal 22 itu minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Maka dengan 12 tahun menjadi alasan hukum untuk ditahan. Nah, sedangkan mengenai hukumannya banyak. Nanti ada pelanggaran HAM berat, gitu kan, bisa ke mati, korupsi juga bisa ke mati, gitu kan. Dan tentu saja banyak hal yang bisa ke hukuman mati atau pidana mati. Pidana mati tadi disampaikan ya tembak menurut Penpres 2 1964. Tapi menurut KUHP pasal 11 hukumannya gantung. Gitu ya. Jadi KUHP itu sendiri belum dicabut. Itu pasal 11 KUHP. Dan Penpres tidak bisa mengalahkan undang-undang. Amin ya rabbal gitu ya. Oleh karena itu menurut saya kita harus bisa menghidupkan kembali sanksi hukuman mati gantung, dan eksplisit pasal 11 KUHP itu bagaimana algojo, bagaimana talinya dijeratkan di leher, bagaimana papan bawahnya ditarik, gitu ya, eksplisit itu. Oleh karena itu menurut saya bisa jadi alternatif, tapi bisa, kalau kumulatif susah, tapi alternatif tembak atau gantung. Oleh karena itu peluang itu ada dalam konteks tata cara hukuman mati yang menurut Perpres 2 1964 hanya menyatakan bentuk hukuman dulu tidak sesuai dengan perkembangan dan jiwa revolusi, begitu alasannya. Jadi nggak ada hubungan itu sebetulnya. Sekarang nggak ada konteks jiwa revolusi lagi. Berarti hukuman gantung bisa dijalankan. Ini aspek tahan, adili, hukum mati, baik tembak ataupun gantung untuk Jokowi dan para orang kroni yang ikut serta di dalamnya. Saya kira itu poin politik dinasti, korupsi dan sebagainya. Tapi September ini juga ada hubungannya dengan PKI. Jadi bau komunisme ini dibangkitkan. Salah satunya adalah dalam sebutan pencabutan ketetapan MPRS 33 tahun 1967. Padahal itu sudah dinyatakan oleh ketetapan MPR 1 tahun 2003 tidak berlaku. Bagaimana tidak berlaku dicabut? Ini kebohongan publik ini, Bambang Susetyo itu. Lagi juga di sana disebutkan menjadi alasan untuk pembersihan nama baik Soekarno dalam konteks G30 SPKI. Padahal TAP MPRS
33 1967 itu dokumen historis dan dokumen yuridis. Maka nggak bisa peristiwanya begitu saja dihilangkan. Tidak bisa. Bahwa di sana konsiderannya adalah keterlibatan Soekarno dan G30 PKI dinyatakan sebagai dasar pidato Nawaksara, dan pidato pelengkap Nawaksara ditolak oleh MPRS karena Soekarno tidak bisa bertanggung jawab atas keterlibatan dalam peristiwa G30 SPKI. Artinya gitu, di bulan September ini coba diangkat lagi soal PKI. Maka ada dua dosa politik terkulminasi. Satu politik dinasti, kedua G30S PKI. Karena yang pertama masuk itu dari Kementerian Hukum HAM. Berarti Jokowi itu yang memulai sampai ada sebutan pencabutan ketetapan MPRS 33 1967. Jokowi juga. September itu gerakan kontra revolusi gitu kalau dulu. Maka Oktober, nah karena 30 hari ini ada September, ada Oktober. Oktobernya itu adalah gerakan kesuksesan pemberantasan dari gerakan kontra revolusi. Artinya apa? Ada momentum bagus bagi rakyat bergerak di bulan Oktober. Satu, kesaktian Pancasila. 1 Oktober dulu 1965 yang kemudian dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sekarang ini di era Jokowi sudah diacak-acak, sudah rusak. Ketuhanan konteks agama diminimalisasi, dieliminir, bahkan dipinggirkan. Agama, kemanusiaan adil beradab, tidak manusiawi, biadab tadi disebutnya, kebijakan-kebijakannya biadab. Persatuan Indonesia dipecah belah. Masyarakat bangsa Indonesia ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan penuh perwakilan. Mana demokrasi yang ada oligarki, tirani, dinasti, atau monarki? Artinya telah diinjak-injak azas demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ada keadilan sosial bagi pejabat, konglomerat, ataupun mereka yang menjadi penguasa-penguasa ekonomi yang menjajah bangsa dan rakyat Indonesia. Garuda dikalahkan oleh naga. Artinya rakyat Garuda dijajah oleh 9, 10, 11 naga. Cina menjajah bangsa Indonesia. Oleh karena itu 1 Oktober kesaktian Pancasila ini momen strategis rakyat untuk mulai memperingatinya dan kembali menjawab peristiwa September Kelabu di kulminasi kekuasaan Jokowi. 5 Oktober ini hari TNI. TNI awalnya BKR 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, 5 Oktober. Jadi kalau mau kembali memperingati 5 Oktober Hari TNI, ingat bahwa TNI itu adalah pengaman rakyat. Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi bukan pengaman pejabat, pengaman konglomerat, atau pengaman elit, tapi pengaman rakyat TNI itu. Sesuai dengan jati dirinya bahwa TNI adalah tentara rakyat. 5 Oktober, momen bersama-sama TNI rakyat untuk mengembalikan lagi kedaulatannya. 10 Oktober itu Hari Internasional tentang Kesehatan Mental.
Pas ini mentalnya. Itu World Mental Health Day. Siapa yang sakit mental? Pas itu. 10 Oktober itu. Oh, mana? Rezim ini rusak mentalnya. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Ada gejek kan? Oleh karena itu tanggal 10 mari kita ramai-ramai peringati perayaan Hari Internasional Kesehatan Mental. Ngeri. Karena memang dulu dicanangkan revolusi mental, tapi yang terjadi revolusi mental. Sekarang kita harus tegakkan lagi revolusi mental ini. Mental munafik, mental bohong-bohong, mental manipulasi, mental kebiadaban, mental ketidakjujuran, pokoknya mental-mental yang jelek yang ada pada rezim Jokowi itu harus diubah secara fundamental. Itu namanya revolusi mental. Tanggal 10 Oktober. 17 Oktober itu hari pemberantasan kemiskinan sedunia. Wah, beruntun. Itu International Day for the eradication of poverty. Hari pemberantasan kemiskinan sedunia. Sementara negara ini oleh rezim masyarakatnya dimiskinkan. Saatnya kita bersama dengan kaum miskin untuk bergerak mengambil haknya untuk mensejahterakan, dan jangan sampai pemilik modal yang menguasai dan memiskinkan terus-menerus rakyat dan bangsa Indonesia. Tanggal 17 Oktober. Jadi sebelum 20 Oktober sebenarnya jika masif, terstruktur, sistematik, rakyat ini ingin mengembalikan lagi kedaulatannya, insya Allah bisa. Dan Jokowi berserta kroninya harus turun lengser sebelum 20 Oktober. Allah Akbar. Insya Allah bisa. Ini adalah upaya maksimum kita. Andai lolos 20, maka disitulah harapan kita. Tentu saja andai lolos, yaitu dimulai dengan tadi tangkap, adili, dan hukum mati Jokowi. Kalau lolos, syukur-syukur tidak. Insya Allah sepanjang kita berjuang keras dan bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jokowi yang asalnya dimuliakan, Jokowi yang dipuji-puji, maka besok Jokowi akan dihinakan, Jokowi akan direndahkan, karena Jokowi akan berada di sel sebagai tahap awal dan akan mendapatkan hukuman maksimal, hukuman mati atas kejahatannya selama 10 tahun telah menindas rakyat bangsa Indonesia. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.